Shalom. Coba katakan ke sebelah-sebelahnya, Tuhan mau bicara sama kamu gitu ya. Silakan duduk. Hari ini seharian saya mau berbicara mengenai bagaimana kita ini menjalankan tema yang ada di bulan ini, yaitu mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Untuk orang-orang benar-benar bergerak melakukannya. Itu bukan hanya slogan. Itu butuh satu pengertian dasar yang sama. Istilah ini saya temukannya dari buku ya, bukan dari saya. Istilahnya adalah world view. Bagaimana Anda melihat cara pandang dunia, itu menentukan tindakan Anda. Setiap orang itu ternyata saya temukan berbeda-beda world view-nya. Saya pikir semua cara pikir saya itu sama, tapi setelah pengalaman ini puluhan tahun berbicara dengan orang yang pindah dari agama lain, yang sama sekali nggak kenal kekristenan, bahkan kalau ke Eropa itu ketemu sama orang yang bahkan mengaku diri ateis. Di Amerika juga banyak orang yang dengan lantangnya itu sepertinya menginjili mengenai keateismenya. Dia lebih berani menginjil daripada kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Dia kalau ngaku ateis, bahwa dia ateis itu nggak malu gitu loh. Kita yang Kristen kadang mengakui bahwa kita ini percaya Tuhan itu agak malu. Dia lebih nggak malu. Dia lebih menginjili daripada banyak orang Kristen. Tapi gara-gara itu saya ini baru mengerti kenapa tindakan seseorang melakukan hal tertentu sedangkan orang lain melakukan hal yang lain. Itu karena world view atau cara pandangnya mengenai dunia ini memang berbeda-beda. Ada orang-orang yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan, berarti blank. Manusia ya manusia, kalau mati ya hitam, nothing, nol. Orang yang punya pemikiran kayak gitu, ngapain berbuat baik coba? Anda nggak perlu lapor sama siapa-siapa lagi. Anda nggak perlu bertanggung jawab dengan apapun juga. Dia mau hidupnya tuh pasti mikirin dirinya sendiri. Ngapain mikirin orang lain? Nggak ada yang, kalau dia bagus ya bagus, jelek ya mati aja loh ujung-ujungnya. Benar nggak? Nggak ada hukuman, nggak ada efek, nggak ada konsekuensi berikutnya. Jadi kalau Anda sejelek-jeleknya, ujung-ujungnya ya blank, hitam, gak ada surga, gak ada neraka. Slogan atau tema bulan ini gak ada artinya bagi dia. Apa maksudnya neraka? Saya gak ngerti apa artinya neraka. Saya gak percaya adanya neraka. Saya gak percaya adanya surga. Jadi berbuat baik atau buruk doesn't really matter, gak penting. Beda kan? Bener ya? Jadi gara-gara pengertian kalau gak ada Allah, nggak ada Tuhan, nggak ada surga, nggak ada neraka, ya nggak perlu berbuat baik, nggak perlu apa ya, urusanmu, lu mati ya sudah. Aku pokoknya yang penting aku hidup. Kalau ada yang beda lain lagi. Semua agama baik, nanti ya ujung-ujungnya sama. Sebutanmu mungkin surga, orang lain nyebutnya nirwana. Anda ngerti maksud saya? Ada tahu yang gini, ada orang yang lain nyebutnya apa itu? Valhalla, bener ya, beda-beda kata-katanya. Itu tapi ujung-ujungnya sama. Orang yang kayak gini, kamu ke gereja pergilah, saya doa cara saya, kamu doa cara kamu. Bener ya? Itu cara pandang yang lain lagi. Kelihatan, kalau ada penginjilan, lagi orang menginjil, dia akan marah. Kamu kenapa menginjili saya? Kan semua agama sama. Ngapain kamu? Dia akan melawan kita, kan ngerti ya, muncul ya. Bayangin kalau ada orang yang di gereja itu menentang penginjilan. Saya pernah ketemu orang kayak begitu. Kita pernah ngelaporin satu maafkan ini nggak apa-apa ya, ini bukan yang lapor, bukan orang yang di sini kok ya. Saya pernah ngelaporin ini ada orang dari agama lain bertobat gitu ya, saya nggak sebutin nama agamanya ya, pokoknya ini bertobat, jadi kesaksiannya ini gitu ya. Ada yang marah, kamu itu kok nggak toleransi sama agama lain loh, ini di gereja loh, kan ya saya bingung loh. Berarti dia itu sebenarnya mengertinya apa toh? Apakah Yesus satu-satunya jalan? Ya enggak, dia marah itu
Kalau ada yang kesaksian, bayangin ngelihat orang dibaptis, nanti diselidiki, itu orang dari apa itu? Kenapa kamu menginjil ke orang itu? Anda ngerti maksud saya? Kalau berbeda, cara pandang dunianya berbeda. Makanya Anda mulai ngerti kenapa di CG Anda ada nggak yang nggak mau menginjil? Mungkin nggak, karena ada cara pandangnya berbeda. Mungkin nggak dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Siapa di antara Anda yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan? Angkat tangan. Kalau ada yang nggak angkat tangan, nanti diinjili bersama-sama ya. Loh, ngerti maksud saya? Makanya saya mengucap syukur saya ada di gereja yang selalu menginjil. Kalau ada yang tanya, kenapa kok gereja kita kok selalu menginjil, selalu urusannya jiwa-jiwa. Saya sering dengerin ini di CG. Kenapa sih CG kita jiwa-jiwa? Karena Yesus satu-satunya jalan. Anda ngerti maksudnya? Ini bukan ambisi. Karena kita percaya ini my worldview. Gereja kita punya worldview. Dan itu worldview-nya Alkitab. Bahwa Yesus satu-satunya jalan. Oleh karena itulah kita selalu menginjili jiwa-jiwa. Oleh karena itu selalu kita rindunya. Kita cuman menyelamatkan 1 juta. Dari 8 billion yang ada di dunia ini. Itu kecil sekali. Ini bukan ambisi. Ini itu kita itu minder. Gak mungkin Tuhan kita nyelamatin seluruhnya. Kita ngambil 1 juta aja ya. Itu rendah hati. Anda ngerti gak maksudnya? Rendah diri dan rendah hati. Karena mengakui gak mungkin kita seluruhnya. 1 juta aja deh. Bukan ambisi loh. Karena apa? Kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Saya mengucap syukur cara pandang kita ini benar. Jadi kalau di CG kita ngomong jiwa-jiwa, jangan dikomplain. Kalau ada yang komplain, mungkin dengan kasih loh. Ini dengan kasih. Mungkin karena worldview-nya belum sama. Hari ini saya mau menjelaskan worldview itu. Ini salah satunya. Seharian saya jelasin worldview. Tapi yang sore ini belum sore ya. Perasaan kok kayak sudah sore ya. Salah ini berarti. Yang pagi, atau ini nubuatan, berarti nanti ada ibadah sore ya. Siang lagi, ini masih pagi ya. Gak tahu lah, perasaan 10.45 itu apakah pagi atau sore pokoknya. Ya siang pagi ini, saya mau berbicara mengenai kita itu diselamatkan for a purpose. Saved for a purpose. Diselamatkan itu ada tujuannya. Anda lihat ya, ada orang-orang itu yang datang ke CG itu untuk diam. Ada yang ngomong, ada yang tanya ke saya. Tanyanya itu dengan jelas begini. Ini di salah satu pertemuan di salah satu kota sih. Ini kan nggak jelas ya di mana ya. Di salah satu, saya ini ke Eropa, ke luar-luar kota, jadi nggak tahu di mana ini. Ada yang nanya begini, jadi nggak ada. Bukan jangan saling tuduh ya. Ini ada yang nanya begini, boleh enggak kalau saya itu cuman datang ke gereja dan datang ke CG dan sudah? Boleh enggak? Kalau gitu diperbolehkan atau enggak? Ini pertanyaannya apa tuh? Ada nggak sih ya? Ini pertanyaannya apa coba? Ini pertanyaan ini pertemuan pemimpin loh padahal itu ya. Ini pertemuan pemimpin dan pertanyaannya gitu. Kayak itu kok perasaan kayak Anda tahu nggak kalau datang ke satu toko terus ditawar gitu loh. Ngerti nggak ya? Anda jualan barang terus ditawar gitu loh. Anda sedang bukan menjual lah ya, kayak menawarkan Tuhan Yesus Kristus terus ditawar. Boleh nggak? Kalau saya beli Tuhan itu, kayaknya ya kan. Beli Tuhan itu dengan saya datang ke CG dan ke ibadah dan cukup. Nggak ada pelayanan yang lain, nggak perlu ngasih. Pokoknya datang aja. Ini tahu nggak kira-kira worldview-nya kayak apa? Tujuan akhirnya itu keselamatan. Anda ngerti maksudnya? Yes, pokoknya tujuannya selamat. Jadi yang dibayangkan di benak Anda itu cuma pokoknya masuk surga. Pingin cepat-cepat masuk surga. Pokoknya jadi ke CG atau ke gereja itu pun sudah ditambahi CG dengan berat kayaknya. Karena sudah terlalu sering gereja Manusia menunjuk, ayo datang ke CG. Coba dulu ya, mungkin saya ini kan sejak dari dahulu ya, sejak zaman Kemas. Ada yang ngerti Kemas? Coba angkat tangan. Ada yang tahu Kemas? Angkat tangan. Enggak apa-apa, angkat tangan. Kita sama-sama tuanya, ya kan ya. Ada beberapa orang, ada yang enggak tahu sama sekali apa itu Kemas. Dulu zaman itu, nawarnya Mbak, gak usah ikut Kemas lah, ke gereja kan cukup. Anda ngerti maksud saya? Nawarnya adalah, pokoknya ke gereja jangan cukup. Buat apa ke Kemas? Ke CG maksudnya. Buat apa? Itu worldview-nya apa?
ujung-ujungnya, pokoknya kalau Tuhan Yesus itu percaya Tuhan Yesus selamat, ya masuk surga. Dan selesai. Gereja itu tempat menunggu menuju surga. Jadi kalau ke gereja, akhirnya ujung-ujungnya kalau ke gereja itu cuma ibadah sambil nunggu, ayo cepat selesai. Karena nantinya, ayo hidupku cepat selesai, aku mau masuk surga. Ada yang bisa, enggak, dunia ini cuma nunggu, waiting room. Anda itu pinginnya naik pesawat surga itu tujuannya. Kalau pikirannya kayak gitu, Anda nggak mungkin pelayanan. Karena dunia ini cuma waiting room. Kalau waiting room itu Anda nggak mungkin kerja. Anda tuh nunggu sambil, kapan sih berangkat? Berarti Anda itu pingin mati terus, benar ya? Iya apa enggak? Karena apa? Kalau disuruh pelayanan, enggak lah, nanti aja di surga. Benar ya? Pelayanan buat apa? Kenapa? Saya cuma mau nunggu ke surga, saya mau ketemu Tuhan. Ya ada benernya, tapi ada salahnya. Makanya hari ini worldview-nya dibenerin. Ada istilah gereja loh. Gereja itu yang menciptakan, itu adalah Tuhan. Itu rencananya Tuhan. Ini poin pertama. Gereja adalah rencana Tuhan Yesus Kristus. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Katakan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata-kata jemaatku itu dalam bahasa Inggrisnya itu my church. Bukan jemaat mestinya, gerejaku. Pertama kalinya ada kata-kata gereja di perjanjian baru itu yang menyebutkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menjadi, yang memegang hak ciptanya kata-kata gereja. Bukan ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Tuhan yang merencanakan. Dari dahulu, Petrus itu diselamatkan dengan tujuan untuk membangun gereja. Petrus itu diselamatkan bukan supaya nantinya masuk surga. Tuhan Yesus belum ngomongin surga. Petrus itu diselamatkan untuk bangun gereja. Bukan hanya berhenti dibangun, dikatakan apa yang terikat di surga, yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Berarti masih ada tindakan, ada ngikat-ngikat, ada ngelepas-ngelepas. Berarti masih ada peperangan yang harus dilakukan, masih ada tindakan yang harus dilakukan. Jadi jika ada orang yang nawar, kalau cuman datang, belum ngerti ayat ini. Kalau cuman datang ke gereja, cuman datang ke CG, dia belum ngerti apakah tujuannya Tuhan menyelamatkan kita semua. Tuhan itu menyelamatkan, mati di atas kayu salib bukan cuman untuk berangkat ke surga. Kalau memang tujuannya itu, semua yang selamat begitu percaya, aku percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku, langsung mati, langsung diangkat kayak seperti Enok. Anda ngerti maksud saya? Kalau memang tujuannya itu loh ya, Tuhan bisa loh. Semua yang percaya Tuhan langsung diangkat, ya biar selamat toh. Ngapain kita harus ngelawan dunia ini dan terus nanti bisa kehilangan iman nih, mumpung pas beriman ya toh. Dipanggil aja. Ada loh orang-orang yang mungkin gak kuat. Kalau Anda ngelihat ya, maafkan ini cara saya ya. Ini cara saya melogikakan. Kalau Anda kelihatan orangnya baik banget, kok mati muda ya. Tuhan saking kangennya sama orang itu dipanggil duluan ke surga. Itu bukan artinya Tuhan itu gak fair. Bukan, Tuhan saking kangennya. Cepet deh ke surga. Masih muda dipanggil. Kalau Anda ketemu ada orang itu baik sekali. Jangan marah sama Tuhan ya. Tuhan lagi kangen sama dia. Dipanggil duluan ke surga. Anda disayangin enggak? Kalau merasa disayangin mau langsung surga enggak? Enggak ya, enggak ada yang mau ya. Kalau Anda masih di sini, berarti masih ada rencana. Kamu masih ada yang mesti mau ikat-ikat, ya kan? Mungkin ada iblis di sekitar keluargamu yang mesti diikat, diusir-usir. Terus lepaskan saudara-saudaramu, teman-temanmu di sekeliling itu. Masih ada yang mesti dilepaskan, mereka terikat sama kuasa iblis yang tadi itu. Lepaskan mereka, biar mereka bisa ketemu Tuhan Yesus. Masih ada tugas. Ada yang mesti diikat, ada yang mesti dilepas. Jadi kalau pelayanan, itu seharusnya harus. Katakan sebenarnya, jangan cuma ke CG tok, pelayanan. Jadi kalau kita tawarin, ayo melayani jadi sponsor lah, ayo ikut bantu, CG Fund ayo ikut bantu. Itu bukan lagi option, kalau worldview Anda benar.
Itu natural. Ya ini memang seharusnya rencana Tuhan. Kita ini bukan maksa-maksa, kita ini bukan gereja yang ini gereja ini aneh, ini bukan Yesus, memang rencananya Tuhan. Kita masih belum sesempurna yang direncanakan Tuhan. Gereja kita ini masih on the way. Buktinya kan belum semua yang melayani. Belum semua nangkep, kita ini masih berusaha, kita mau menjelaskan. Kita ini melakukannya dengan kasih kita. Ayo, kita ini mau mengajak, kita bukan memaksa. Pelayanan harus muncul dari hati yang voluntary itu apa? Memberikan diri dari dalam dirinya. Dengan cara apa ya? Kita jelaskan dahulu. Gereja itu rencananya Tuhan. Bukannya kalau selamat terus habis gitu gereja cuma bukan tempat tunggu, ruang tunggu sebentar lagi masuk surga. Bukan. Ada yang mesti diikat dan dilepaskan. Masih ada tugas kita. Katakan ke sebelah-sebelahnya, masih ada tugas kita. Kita lompat ke poin kedua. Dituntun itu untuk bertumbuh. Kisah Rasul 19. Saya akan baca ayat 1 sampai 7, Anda lihat dahulu nanti saya jelaskan ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah engkau telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Ini cerita mengenai Paulus di Kisah Rasul waktu dia mengunjungi kota Efesus pertama kali. Kota Efesus adalah salah satu gereja terbesar di zamannya Paulus, zamannya para rasul. Ujung-ujungnya sejarah mencatat bahkan sekitar 60.000 gerejanya bertumbuh. 60.000 itu kira-kira separuh kotanya Efesus. Saya pernah ke sana waktu itu, saya mendapat kasih karunia. Gereja kotanya gede, masih ada sisanya. Saya sempat duduk dan saya bayangin Paulus pernah di teaternya ya, berarti kan benar-benar bulat gitu, jadi mirip kayak rooftop gitu. ya, tapi itu enggak ada karpetnya, ya batu semua, dan saya berdiri di atas itu. Waduh, Paulus pernah berdiri di situ, dan itu berarti ibadahnya pasti banyak. Kalau itu 60.000 itu paling isinya 2.000. Berapa kali ibadah itu ya? Kalau sampai 60.000, itu seluruh kota itu mungkin 120.000, separuh. Bayangin satu gereja menguasai setengah kota. Itu pendetanya lebih kuat daripada gubernurnya, nggak maksudnya. Wali kotanya kalah sama pendetanya. Karena pendetanya batuk, semua gerejanya batuk gitu. Wali kotanya belum tentu. Itu powerful sekali gereja itu. Startnya gereja ini dari mana? 12 orang. From 12 to 60,000. Anda ngerti maksudnya? Tapi untuk mencapai 60.000 itu selalu ada growth. Saya ajak Anda baca di ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Berarti orang-orang itu sudah percaya belum? Saya mengucap syukur ada ayat ini. Paulus begitu ketemu orang percaya yang ditanyain next step-nya apa? "Kamu sudah terima Roh Kudus belum?" Ini artinya apa? Makanya kalau di CG, kalau ditanya-tanyain sama CGL, jangan marah ya. Kita ini bukan kepo, oke? Karena tujuannya adalah engkau diselamatkan, ada tujuan untuk mengikat dan melepaskan sesuatu, ada rencananya, ada tujuan untuk membangun gereja. Kalau Anda cuma selamat dan duduk diam, waiting
waiting period, pasti ditanyain sama pemimpin. Kalau Anda pemimpin tidak tanya-tanya, pemimpin cuma ngadain acara, Anda tidak tanyain tim Anda sedang tidak seperti apa yang Paulus lakukan. Paulus itu pemimpin yang benar, dia punya hati Bapa, ngelihat orang percaya loh padahal. Ini sebutannya dipanggilnya murid. Sudah murid itu bukan hanya orang percaya yang bukan jiwa baru loh. Ini murid, sudah ngikut, sudah berguru sama Yohanes Pembaptis. Ini sudah pernah datang mungkin dari gereja lain, mungkin dari agama lain, mungkin ngerti gak? Pernah. Sebutan diri ini atau itu tetap tanyain. Kalau di CG, please kalau ditanyain jangan marah-marah ya. Ini sifatnya gereja kita seharusnya ngikutin. Paulus itu kayak begitu. Begitu datang dia akan melihat seseorang ini bukan masalah percayanya. Dia bisa melihat nantinya orang ini mestinya jadi apa. Bisa melihat kurangnya apa dan tujuannya pemimpin itu. Aku mau menuntut engkau untuk bertumbuh. Bukan cuman datang bantu aku. Bukan itu. Kalau nantang untuk pelayanan itu kamu harusnya bertumbuh. Kamu itu bisa lebih besar. Jadi kalau kita nantang ayo jadi sponsor ini bukan masalah bisa apa enggak. Ini rencananya Tuhan. Jadi ngomong sama sebelahnya, sudah siap ya melayani? Kalau dia sponsor ngomong siap jadi CGL ya? Loh ya, kalau dia belum apa-apa ngomong siap jadi sponsor ya? Kok banyak yang nggak noleh kenapa ya? Takut diajak omong ya? Saya ini mau menjelaskan pada Anda dengan kasih, benar-benar ini supaya apa? Anda nggak sendirian. Saya ini makin mempelajari, saya dulu juga pertama kali ya, ditunjuk jadi CGL pertama saya ini gak ada yang nonton. Sekarang ada CGT 1, 2, 3 dulu gak ada. Aduh, saya pokoknya ditunjuk jalan gitu loh. Saya ini gak ngerti apa-apa. Saya ini belajar, tapi makin belajar makin ngerti. Saya itu makin, oh ternyata dari dulu ya gitu ya. Dari dulu tuh dituntun untuk bertumbuh ya. Kalau belum berbahasa roh ditanyain, kamu belum terima baptisan Roh Kudus ya? Didoain. Kalau ada CG-CG yang sudah lama kumpul, ternyata masih ada aja yang belum berbahasa roh. Ditantang yuk, ditanyain yuk. Paulus juga kayak begitu. Saya rindunya nanti semua CG penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Semua akan bergerak. Kalau enggak 12-nya enggak pernah jadi 60.000. 12 jadi 60.000 itu hanya kalau yang ada sekarang itu bertumbuh. Yang ada sekarang dibimbing oleh pemimpinnya. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang selalu menantang. Ayo CG-nya multiplikasi. Jangan marah. Kalau CG-nya ditantang multiplikasi, Anda tahu nggak 12 orang ini kalau jadi 60.000 ini 12 orang ini pasti jadi gembala-gembala kecil ini pasti. DTL yang memimpin berapa ratus orang, Anda ngerti 12 orang yang permulaan ini pasti jadi pelayan semua. Ini yang pertama kali ditumpang tangan sama Paulus, nggak mungkin nggak dia yang melayani. Ini yang pertama kali dia yang ngajarin orang lain. Dia nanti pasti nanyain orang lain. Kamu sendiri sudah terima Roh Kudus gak? Belum. Oh tak jelasin ya. Dijelasin Tuhan Yesus itu begini. Di Tuhan Yesus yang nanti membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ayo belum terima ya. Ayo saya tumpang tangan ya biar dipenuhi Roh Kudus. Dia yang mimpin. Gara-gara apa? Dia sendiri sudah mengalaminya. Kalau Anda sudah terima, itu pasti tujuannya untuk menumbuhkan yang lain. Bukan untuk Anda terima sendiri. Terus nunggu di waiting period aja sampai surga. No, dari 12 ini jadi 60.000. Saya rindunya nanti, suatu saat ya, Surabaya nanti akan jadi 60.000 kok. Ya, berikan tepuk tangan. Startnya dari 12. Dari kita. Kita yang nanti akan bergerak. Kita yang akan, ini tidak berhenti di sana gitu loh. Dijelasin terus, di sini makanya, sepertinya di tengah-tengah ini kelihatannya singkat tapi di CGT. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana? Ditanya mengenai baptisan itu kan di MSJ, benar? Di MSJ, di CGT sekaligus. Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus di ayat 4 itu menjelaskan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus tiba-tiba dijelasin, doktrinnya dijelasin semua. Dengan tujuan, ayat 5, ketika mendengar itu mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Yesus. Tujuannya supaya nanti ada baptisan. Ayo kita berdoa ya. Tanggal November 5. Kita nanti akan ada ibadah minggunya itu nanti baptisan raya barengan di seluruh dunia. Seluruh dunia nanti akan baptisan.
cari di CG Fund Anda, cari di CG Anda, apakah ada orang-orang yang belum dibaptis dalam nama Yesus? Karena ada baptisan dalam nama yang lain, ya. So, kalau ada, nanti di reserve. Siapa yang nanya? Paulusnya yang nanya. Anda adalah Paulusnya. Katakan, ternyata kamu Paulus. Katakan sebelahnya, ternyata kamu Paulus loh. Tak pikir namamu yang lain, ya kan? Anda yang nanya. Apa ada yang di sini yang belum? Kalau ada yang belum, hari ini ya bisa, tapi nanti kalau mau ya nanti November ya. November 5, nanti bisa dibaptis. So, Paulus itu selalu punya rencana, selalu ada growth. Anda itu kalau melihat seseorang itu bukan cuma melihat Anda bisa dapat apa, Anda harus bisa melihat dia ini potensinya di dalam Tuhan itu untuk apa. Itu caranya Tuhan melihat. Dan Paulus itu begitu melihat ini, padahal sudah ngakunya murid, masih ditanya dan ternyata mereka itu menjadi cikal bakal 60.000. Kita nggak tahu loh. Yang kelihatannya cuma murid, kelihatannya cuma maunya ini itu, cuma diam-diam aja. Nantinya bisa jadi pilar-pilar yang nantinya akan menjadi puluhan ribu orang. Saya rindunya Anda semua nanti akan selalu merencanakan untuk bertumbuh. Poin ketiga, Allah itu kasih dan gereja itu adalah tempat untuk menunjukkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7, kata-katanya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini salah satu cara pandang yang saya temuin, cukup unik. Di Eropa itu banyak yang menganggap bahwa agama itu adalah personal conviction. Istilah personal conviction itu berarti iman pribadi. Berarti sesuatu hal yang pribadi. Berarti tidak ada orang lain yang boleh masuk dan menyentuh. Jadi nanya aja, kamu itu percayanya apa, itu rasanya seperti membuka baju orang gitu loh sepertinya. Jadi mereka itu merasa terhina kalau ditanyain. Mereka merasa kalau kita bertanya kamu itu orang Kristen apa enggak, itu seperti dilucuti. Mereka marah. Ini cara pandang yang unik. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu adalah kepercayaan yang bisa disimpan di dalam. Kalau Anda benar-benar orang Kristen, Anda tadi baca Allah itu kasih. Kalau Anda benar percaya Allah yang engkau kasihi, yang engkau sembah, itu adalah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Anda pasti disuruh saling mengasihi. Berarti harus diekspresikan. Berarti nggak bisa disimpan. Berarti agama itu tidak bisa sesuatu yang dilakukan di rumah, di kamar, cuman by Zoom saja. Karena masih ada yang nawar, boleh nggak saya ikut Zoom saja? Ini mungkin cara pandangnya itu ya, personal conviction saja ya. Ada orang-orang yang nggak apa-apa kan cukup loh. Sudah gitu Zoom-nya gelap lagi, ya kan? Nah, saya mana tahu ini ikut beneran apa enggak? Katanya Pastor Pau-Pau itu Melda Pau-Pau, kalau umur sekian itu yang ditunjukin cuman kepalanya doang, ya. Cuman dahinya doang. Jadi nunjukin ini loh rambut saya yang terbaru gitu ya. Ada orang-orang yang cuma kayak begitu. So kalau Anda punya pengertian bahwa ini cuman agama pribadi, ini kepercayaan saya pribadi, Anda bahkan Zoom aja cukup. Tapi kalau Anda nangkap bahwa Allah itu kasih, Anda pasti mengekspresikannya. Cara mengekspresikannya gimana ya? Anda harus bergerak. Anda pasti rindu nemuin, Anda gak cuma nerima Zoom, Anda nge-Zoom orang lain mestinya paling tidak. Kalaupun Anda itu jauh.
Kami sih kalau soalnya di sini sama Eropa kita zoom-zooman doang ya. Tapi mestinya perlu ditemuin. Kalau ada satu kota, kenapa nggak datang dan ketemu? Inilah cara menunjukkan ekspresinya. Tuhan Yesus aja nggak nge-zoom kita. Bayangin kalau dia nge-zoom dari surga dan ngomong, sorry ya aku belum bisa datang jadi salibnya nanti ya. Via Zoom aja ya. Ya kan kita yang belepotan ya kan. Puji Tuhan dia mau merepotkan diri dan turun ke surga. Dari surga ke dunia. Untung nggak cuma di Zoom doang. Padahal dia punya Zoom, teknologi Zoom-nya pakai Roh Kudus, benar nggak? Puji Tuhan dia mau datang, dia aja mau berkorban. Kita datang ke gereja aja loh, ke CG aja lo nggak mau. Kurang menghargai apa? Tuhan Yesus aja mau, Anda lebih hebatkah? Anda lebih bangsawankah dari Tuhan Yesus? Dia lo anak Allah. Anda anaknya siapa? Anda ngerti gak maksudnya? Ya Anda tetap anak Allah sih. Tapi gitu aja lo, Anda kok nggak mau datang ke CG? Kok jual mahal gitu loh? Tuhan Yesus aja lo enggak. Ayo yang masih zoom-zooman, datang ya ke CG. Katakan ke sebelah-sebelahnya, kamu datang ke CG enggak? Enggak usah dijawab, nanti marah-marahan ya. Tuhan itu merencanakan gereja dibentuk untuk menunjukkan kasih. Gereja dibentuk bukan hanya untuk datang dan nyanyi-nyanyian, dengerin khotbah terus pulang. Khotbah itu tujuannya untuk mengubah. CG itu tempat juga untuk menyatakan. CG itu bukan kumpul-kumpul dan makan-makan saja. Kalau CG dimultiplikasi jangan marah. Karena ini tujuannya gereja untuk menyatakan kasih. Kalau CG Anda tambah bertumbuh, ya multiplikasi untuk menunjukkan kasih. Sehingga lebih banyak orang lagi yang menerima kasih Tuhan. Semuanya ini harus bertumbuh. Jadi jangan sampai Anda menganggap bahwa CG itu hanya cuma kumpulan teman. CG itu dan gereja itu adalah ekspresi dari kasih Tuhan. Dan ada satu ekspresi lagi yang saya mau mengajak Anda melihat. Ini 1 Korintus 12 ayat 12. Ini tambahan ini bagi multimedia. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kemudian ayat 14. Karena tubuh itu juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ini Paulus yang menjelaskan mengenai gereja. Paulus menceritakan gereja itu seperti tubuh Kristus. Paulus itu yang menjelaskan bahwa kita ini bukan individu. Banyak orang, saya sih dulu termasuk. Saya itu soalnya pernah mendengarkan khotbah begini loh. Kamu itu kalau percaya Tuhan, kamu itu bisa kontak langsung kepada Tuhan Yesus. Berarti saya ini individualistis. Connection saya itu langsung kepada Tuhan. Jadi saya nggak peduli sama yang lain. Yang penting kan Tuhan sayang sama saya. Yang penting kalau Tuhan memberkati saya ya sudah. Saya nggak perlu tanya orang lain. Saya nggak perlu orang lain. Kan Tuhan yang ini ada Roh Kudus yang nolong saya. Tuhan, Roh Kudus cukup. Saya nggak peduli orang lain. Personal, sangat personal. Saya setuju itu ada benarnya. Tapi gara-gara itu saya cuma memakai gereja. Artinya begitu, saya datang, gereja harus mengonekkan saya kepada Tuhan. Kalau gerejanya, khotbahnya kurang baik menurut saya, karena membuat saya nggak mengerti, gerejanya kurang hebat. Kalau PAW-nya tidak membuat saya tersentuh, saya merasa, wah ini tidak membantu saya connect sama Tuhan. Gereja cuma dipakai. CG apalagi, wah CGL-nya kurang bisa menjelaskan, saya lebih pandai dari dia. Saya sudah di atasnya dia, kan saya sudah connect sama Tuhan, nggak dianggap CGL-nya. Anda ngerti maksudnya? Ini pengertian saya adalah, sekali lagi ini another world view.
Ini worldview saya dahulu. Saya, Tuhan, orang lain gak peduli. Itu hasilnya apa? Jadi orang yang susah dibentuk. Saya sering ketemu orang-orang kayak begini, termasuk saya sendiri dulu. Dulu itu ya, saya merasa gereja itu gak ada yang berani negor saya. Mungkin karena muka saya kali ya. Muka saya itu gini. Saya kayaknya nantang gitu, pendeta kalau ngelihat saya berani negor saya. Saya itu kalau ibadah datangnya terlambat. Padahal saya asyir. Loh, Anda sekarang ketawa karena asyir kita itu datangnya 1 jam sampai setengah jam sebelum sekarang. Dulu saya itu 1 menit sebelum pegangannya itu namanya dulu ada kantong kolektor ya. Saya itu tahu letaknya saya berdiri di mana dan 1 menit sebelum kantong kolektor harus berjalan saya sudah hadir. Jadi saya sesuai dengan job desk. Saya enggak luput. Saya datang nyantai, semua orang sudah di atas, saya pakai jas, dasi gitu, datang nyantai itu, saya tahu lagunya yang terakhir persis gitu, timing saya ini SM ya loh. Ya. Saya tahu pasnya, tepatnya, saya sudah ngambil, saya jalan persis gitu, sudah silahkan berdoa, amin gitu, saya sudah siapkan ini. Tapi ya, saya datang terlambat, karena bagi saya hubungan sama Tuhan kok, saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh gereja, berani negor saya. Loh, Anda ngerti maksud saya? Karena ini cara pandang saya. Bukannya dulu nggak ada yang berusaha negor, atau mungkin sebenarnya saya ditegor-tegor tapi saya nggak kerasa kali ya. Aduh, susah memang. Sekarang, ya ini tabur tuai kali. Saya nemuin orang-orang yang sulit-sulit kayak begitu. Saya nggak dianggap, pemimpin nggak dianggap sama sekali. Kayak pokoknya dia itu benar gitu ya. Khotbahnya dikomplain gitu ya, PAW-nya dikomplain, CG-nya dikomplain, semuanya dikomplain gitu ya. Saya ngelihat diri saya zaman dahulu kayak, Tuhan ampuni saya dulu. So, saya ini punya cara pandang yang berbeda karena saya merasa tubuh saya cuma saya dengan Tuhan, nggak ada anggota yang lain. Saya ini otaknya, saya merasa saya otaknya. Saya tidak butuh mulut, saya tidak butuh kaki, saya tidak butuh kuku, apalagi rambut. Enggak ada, saya ngeliat, kamu cuma rambut, saya otak. Gitulah, Anda ngerti Pak ya? Saya itu ya kelihatan jadi orang yang sombong setengah mati. Sombong rohani. Pernah nggak? Ada nggak di CG Anda? Jangan mantuk-mantuk. Kalau sebelah ada yang Anda merasa tertuduh nanti marah-marahan. Ini antara Anda dengan saya dengan Roh Kudus ya. Ini ada bayangin aja orangnya di mukanya, ada toh? Pasti ada. Ya saya tahu kok, pasti ada. Cuman Anda sungkan aja kan ngomong, iya enggak apa-apa. Soalnya orangnya mungkin di sebelahnya berani ngomong ya. Sudah diancam Anda ya. Saya dulu gitu sih. Karena saya enggak mengerti bahwa ternyata gereja itu satu tubuh. Saya merasa saya ini tangan, saya paling kuat. Saya tahu otak atau tangan. Gak perlu kaki itu kurang canggih. Kaki itu cuma kaku gitu loh. Tangan ini loh yang paling hebat. Saya ini merasa terlalu hebat. Tuhan sama saya cukup. Pokoknya Tuhan mengasihi saya. Saya ini stresnya kalau lagi nggak ada berkat baru cari orang lain. Gereja dipakai. Anda ngerti maksudnya? Kalau sudah, Anda sering nggak ketemu. Kalau lagi butuh mau menikah, CGL didatengin terus. Saya hadir loh ya. Setelah 8 kali dan ya terus next stepnya ya sudah 8 kali CGL sudah nggak seberapa dianggap. Next yang dianggap itu siapa? Konselor pernikahan. Wah, kalau konseling pernikahan terbuka semuanya dah. Tolong saya butuh diberkati ya. Kamu nanya apa saya jawab gitu. Bahkan mereka itu sudah belajar sebelumnya apa saja pertanyaannya konselor gitu ya. Kalau saya nanya agak aneh itu mereka stres ya. Ini kok aneh ya, ini pendeta kok nanyanya kayak begini ya. Anda ngerti maksud saya? Karena tujuan mereka pokoknya kan tanya aja toh. Yang penting kamu sudah suka sama sana, sudah tak nikahkan. Saya nanyanya, kamu sudah berbahasa roh belum? Dia marah, apa hubungannya menikah sama bahasa roh? Dia nggak tahu kalau saya ini belajar ini. Paulus sudah datang, kamu sudah bahasa roh belum? Ya, itu bahkan belum nikah loh itu ya. Tapi gara-gara itu mereka terbuka. Puji Tuhan, sekarang sudah jadi CGL orang-orang yang kayak begitu. Baru kemarin tak doain. Loh, ini kejadian beneran soalnya. Jadi cuman butuh-butuhan. Kalau butuh ya CGL dianggap. Kalau sudah lewat, jadi pernah nggak ada kelihatan? Ada orang yang waktu mereka butuh sesuatu datang rajin. Begitu dapat pasangan hidup hilang dari CG. Ada nggak?
Waktu dia masih belum punya kerjaan, waduh minta doa, minta titip pesen, minta ditumpangi tangan dan lain. Begitu dapat kerjaan, sorry repot. Sudah 5 tahun gak datang gereja, ya kan? Anda ngerti maksudnya? Itu butuh-butuhan, karena cara pandangnya. Mumpung mereka datang, kasih pengertian yang benar. Mumpung sekarang mereka lagi hadir, mereka lagi butuh. Kasih pengertian yang benar. Soalnya nanti Anda ketemu lagi waktu mereka diusir dari pekerjaannya. Anda ngerti? Dipecat, datang lagi. Iya, saya sudah 5 tahun tidak datang ke CG. Karena apa? Dulu dapat kerjaan, sekarang saya dipecat ya. Jadi CG itu kayak seperti lapangan lowongan pekerjaan gitu ya. Kalau lagi butuh datang. Ini ada beberapa CG yang gini-gini ya. Dengan sangat sudah kehilangan berapa Anda ya. Nggak apa-apa, itu cuma pindah CG yang lain. Ternyata meskipun aku bukan mata, tapi ternyata ini satu tubuh. Gereja itu penting ternyata. Apa yang menyebabkan kita bisa tahu kita ini satu tubuh? Sains zaman sekarang itu berkata, kalau ketemu pucuk rambut saja sudah cukup untuk bisa menentukan sebenarnya ini orang apa. Secara kriminal gitu, investigation, kalau ada nemu rambutnya pembunuhnya gitu misalnya, ketemu pucuknya bukan tangan yang membunuh loh ini, cuman rambutnya aja, ketahuan dari DNA-nya. Ada samanya. Kalau DNA-nya sama, itu orang yang sama, tubuh yang sama. Meskipun yang melakukan tangan, rambutnya ketahuan aja sudah sama. Anda tahu nggak? Gereja Marciaron itu DNA-nya sama. Pastor Philip di CGSC dan beberapa pengkhotbah di CGSC menjelaskan bahwa Gereja Marciaron itu selalu ada DNA yang sama. Ini salah satunya ya. Kita itu, Gereja Marciaron itu, jika berkata, oke ya, sampai ketemu lagi gitu ya. Itu kira-kira 1 jam lagi baru benar-benar pisah. Anda ngerti maksudnya? Oke ya, saya tak pulang. Itu biasanya antara setengah jam sampai 1 jam lagi. Kecuali Anda ada mau ke WC atau apa gitu ya. Tapi kalau enggak, itu kira-kira setengah jam sampai 1 jam lagi itu orangnya masih ada di sana. Cuman bedanya gini, dari ruang tamu ke pucuknya ruang tamu. Habis gitu ngomong lagi. Habis gitu di luarnya pintunya ruang tamu, ngomong lagi ya. Habis gitu deketnya pagar luar, ngomong lagi. Habis gitu di luarnya pagar, ngomong lagi. Habis gitu di deketnya mobil sambil teriak-teriakan gitu ya. Habis gitu mobilnya jalan, jendela dibuka, ngomong lagi, bener ya? Itu sudah setengah jam sampai 45 menit sampai 1 jam, ya. Bahkan di tengah-tengahnya nanti ada yang doa, ada yang pelepasan di mobil, terus dibawa masuk lagi ya. Nambah ya kan? Tapi ini terjadi ya, bukan cuma di Surabaya. Di sini gini ya, benar ya? CG-nya kayak gitu ya? Benar, sama ya? Sama nggak? Sama ya? Ya. Ini sampai orang Eropa itu, yang orang Eropa yang baru ini tanya. Dia waktu ngomong, oke, let's go gitu. Dia yang ngasih komentar, orang Eropa kan gitu ya. Dia ngeliat jam. Ya lihat aja, nanti 1 jam lagi kita ya nanti sampai sana dia sudah nunjuk tempatnya. Dan dia ya ikut ngomong-ngomong kok ya, ternyata DNA dia ya sama. Ternyata gereja ini ada DNA-nya. Karena kita satu tubuh. Apa yang menyebabkan kita sama? Kok bisa? Ini kan sifatnya yang dimunculkan. Ini bukan DNA aslinya. Kalau ditelusuri DNA-nya, kalau diselidiki itu apa yang sama? Visinya. Sama-sama CG yang di Laos, CG yang di Belanda, CG yang di Berlin, anggota CG yang di pucuknya Kalimantan, di Tanjung, di Palu, di Jakarta, di Aceh, di Medan. Itu sama visinya, DNA-nya sama, sehingga aktivitasnya jadi mirip. Mereka kalau ketemu orang itu membicarakan hal yang sama. Tadi saya khotbah bahwa di Emmaus itu, mereka itu sambil jalan, itu selalu membicarakan hal yang sama. Kayak ada selalu yang dibicarakan itu adalah visi. Kalau sebenarnya di CG itu, memang ada yang CG-CG itu yang sama umur, sama hobi, ada yang sama tempat pekerjaan, atau sama rumah, satu komplek perumahan. Tapi kesamaan yang paling penting itu bukan itu. Kesamaan yang paling penting adalah visi.
Karena saya ini kalau ketemu dengan orang bule, apa kesamaan saya? Warna beda, ya bahasa beda, bener gak? Semuanya beda, tapi orang itu kok ada yang maju, yang jadi CGL tadi yang saya ceritakan. Kok mau dia? Apa yang menyebabkan? Saya tanya, kamu kok mau? Dia nggak bisa jelasin, karena dia bahasanya bahasa Belanda. Dia jelasin sebaik-baiknya, dia jelasinnya bahwa saya ini dia cerita bahwa dia itu sudah keliling, dia puluhan tahun jadi orang Kristen. Dia itu sudah coba gereja jenis apapun di Belanda. Baik itu gereja yang dibangun oleh pendeta Indonesia, maupun gereja yang dibangun oleh pendeta Belanda sendiri. Yang pakai bahasa Inggris, Belanda, bahasa Indonesia, dicobain semua sama dia. Dan akhirnya dia baru temukan yang kali ini, dia ngomong, ini dari dia loh ya. Jadi kan kalau orang lain yang ngomong kan gak apa-apa ya. Dia banggakan bahwa saya menemukan satu yang berbeda dari semua gereja itu. Dia begitu masuk gereja ini, dia merasakan a warm embrace kata-katanya. Terus dia, apalagi waktu ke CGSC ini, katanya dia dari atas sampai bawah, semuanya menerima saya dengan sangat baik. Dia merasakan kasih Tuhan. Tahu kenapa kok bisa merasakan kasih Tuhan? Dia ngomong dari atas sampai bawah itu karena dia ketemu Pastor Philip, ketemu pendeta-pendeta yang lain, karena kan delegasi luar. Dia ketemu, saya kenalkan ini siapa, dan dia ketemu sampai yang asyir yang paling depan, bahkan satpam yang depannya rooftop. Dia itu ngomong bahwa semuanya itu menerima saya, semuanya itu menyatakan kasihnya. Tahu nggak apa yang menyebabkan kok semua menyatakan kasih? Saya percaya itu gara-gara visi jiwa-jiwa. Kalau ngelihat jiwa itu langsung, ini visinya, ini jiwanya. Anda ngerti gak maksudnya? Shalom, bener gak ya? Bener gak? Itu yang menyebabkan kita ngomong terus. Mau pulang, bye gitu masih. Tapi minggu depan datang lo ya, minggu depan ya lo ya. Gak selesai pokoknya. Bener gak? Itu yang menyebabkan. Jadi meskipun kita itu sama sekali berbeda. Tahu nggak itu yang tadi saya ceritain, dia sudah ngadain CGV, ada 9 jiwa baru, semuanya boleh. Apa yang menyebabkan dia yang mau CGV? CGV bagi dia apa sih? Dia saking nangkep visi aja, bagi dia itu pasti aneh. Orang boleh nggak mau lah aneh-anehan. Mau ngadain acara pakai guyon-guyon, mereka itu serius-serius. Bahkan katanya orang yang katanya kalau di beberapa yang di Jerman itu, kita tuh seneng kumpul sama GMS soalnya sering ketawa. Saya tuh kalau di Jerman orangnya serius-serius, jarang ketawa. Kadang jadi dia ngadain joke gitu, orang Jermannya mak. Tapi kalau di CG belum apa-apa, joke-nya belum selesai sudah ketawa dulu. Loh, gak tahu kenapa ya aneh. Tapi karena sevisi kali ya, satu DNA sudah belum ngomong sudah tahu ujung-ujungnya itu, guyonnya pasti ke arah sana, sudah ketawa lucu, sudahan gitu. Karena satu visi. Ternyata kita ini dengan yang beda ras pun beda apa, ternyata sekarang bisa satu visi. Apa yang nyamain? DNA kita kalau secara manusia enggak ada samanya, bahasa enggak ada samanya, cara makanan kesukaannya dia Poverty saya siomay, beda jauh. Gak ada hubungannya, tapi kok bisa kita bisa satu gereja sama-sama, dia melakukannya di Eropa, saya melakukannya di sini karena DNA-nya, visinya sama. Ayo lo di CG, kalau CG Anda merasa kenapa ya kok kita nggak dapetin api? DNA-nya sama nggak? Visinya sama nggak? Kenapa kok nggak ada? Kok CG saya kok nggak berapi-api ya? Loh, kalau mau berapi-api ya samakan visinya supaya DNA-nya sama. Nanti tiba-tiba Anda koneksi. Anda mungkin sekarang tangan yang seperti The Thing, Anda tahu? Yang tangan jalan sendiri, enggak pernah tahu ya? Yang Addams Family, pernah tahu ya? Yang tangan yang jalan sendirian ya? Apakah CG Anda kayak tangan jalan sendirian karena punya visi sendiri? Kalau dia ngomong, ayo CT gitu, CG-nya lah enggak mau kumpul. Tapi kalau ayo makan-makan, lengkap 100% datang. Ada CG-CG yang kayak gitu? Kalau CT cuma 2 orang. CGL dan sponsor gitu ya kan, atau CGL dan jiwa baru soalnya nggak tahu apa itu CT ya kan, terjebak gitu kan ya, begitu tahu nggak mau ikut juga ya, aduh itu menyedihkan. Saya sering loh ketemu kayak gitu, saya ngomong kayak gini dari pengalaman. Puji Tuhan sekarang bertobat semua ya kan. Sekarang kalau CT penuh, saya rindunya nanti kalau CT di sini juga penuh ya.
Ternyata sudah habis waktunya. Jadi, so, gereja itu bukan ciptaan manusia. Bangun gereja itu bukan ambisi. Dari dahulu itu memang rencana Tuhan. Loh, ini penting loh diomongkan, karena kalau Anda merasa bahwa gereja Marcion itu ambisi, Anda kan merasa ngikutnya itu cuma, ya soalnya Pastor Philip, kayak ini cuma ngikut Pastor Philip, ada yang sungkan. Kalau dukung Pastor Philip itu sungkan karena saya loh bukan orang yang suka dukung-dukung kayak begitu. Saya mau ngomong sama Anda, ya dukunglah Pastor Philip karena Pastor Philip mendukung apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Anda sedang bangun gereja, itu Anda sedang mendukung Tuhan Yesus Kristus. Coba katakan sebelah-sebelahnya, bangun gereja itu maunya Tuhan. Jadi kalau dukung pemimpin, itu benar. Selama pemimpinmu mendukung Yesus, dukunglah dia. Siapa yang percaya katakan amin. Semua bangkit berdiri.